mendukung pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024. Sering terjadi pada saat ini yang kita dengar adalah keterlambatan masing-masing PPDB. Saya minta keterlambatan siswa karena raportnya sering belum dikasih oleh wali kelasnya, oleh satuan pendidikan. Kadang juga yang kita takutkan jangan sampai ada yang anak-anak itu tidak diterima karena mungkin ada persyaratan pembayaran sebelumnya. Ini kami minta lagi mungkin dari ini Pak Kejari, Pak ini langkah-langkah kita untuk harus memberikan jaminan kenyamanan terhadap setiap warga negara untuk berhak mendapatkan pendidikan itu mulai dari tahapan awal masuk sekolah ini. Jadi saya minta ini di SMP 4 ada sebagaimana yang disampaikan tadi, ada beberapa hal juga yang harus kita telusuri bersama. Juga dari kesempatan ini membuka diri dengan catatan pintu sekolah itu kami buka ketika ada hal-hal yang sangat penting bisa langsung diambil bagian dengan catatan untuk bisa langkah-langkah tindakan untuk bisa penyelesaian masalah di tempat ini juga bisa. Prinsipnya setiap warga negara punya hak harus mendapatkan pendidikan, jangan sampai ada beban pembiayaan yang membuat ada sebagian warga yang tidak berhak mendapatkan, termasuk di dalamnya pembagian. Ya, distribusi belangko untuk tingkat sekolah dasar, izin Pak Kajari dan Pak Kapolres, kami sudah distribusi. Dengan catatan satuan pendidikan secepatnya menulis, menyiapkan ijazah dan harus membagikan kepada siswa kita. Nah, dari akhir berarti yang bersangkutan tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, ini sangat-sangat penting, tapi itu tidak artinya kita tidak lepas tugas dan tanggung jawab kewenangan di tingkat provinsi maupun lain, tapi putra-putri secara bagian timur punya hak untuk kita dorong bersama. Jadi saya minta juga nanti Dukcapil kami minta combine datanya karena data publik sekarang sangat berbasis NIK. Kami minta agar guru-guru kami ke sana bisa diberikan pelayanan khusus kalau memang ada hal-hal yang persyaratan-persyaratan yang penting yang bisa diselesaikan. Semalam itu kalau tidak salah dari SMP 4 ya kotong pakai perasaan saja, ini kotong tuh anak ya. Kalau memangnya anaknya tidak mampu dari sekolah atau mungkin dari dinas pendidikan tolong dibicarakan untuk dibantu proses anaknya. Begitu saja harapan dari saya bisa jadi masalah kecil bisa besar. Kemudian lagi terkait masalah zonasi. Terkait masalah zonasi itu saya ini dulu pernah juga sepertinya pernah. Kapan itu program seperti ini juga karena istri saya juga dulu di SMK di sana. Masalah zonasi ini perkiraan kita mudah-mudahan tidak. Tapi banyak sekali nanti mungkin di sini akan terjadi permasalahan. Makanya dibilang tadi kalau ada terjadi permasalahan ada suatu tempat apakah tempat, tapi mungkin di mekanismenya itu di juknis mungkin kalau dibaca mungkin ada ketika ada terjadi. Saya pikir makanya baca dulu menurut saya seperti kita tinggal di situ sekolahnya tidak ada atau semua daftar situ kebanyakan KTP kalau berdasarkan KTP orang bodoh. Di sini kan banyak perkiraan saya bakal terjadi bukan segampang itu. Tapi kalau ini terjadi nanti ini harus dikomunikasikan dengan baik. Lihat saja kita lakukan pengawasan. Kalau kita itu gampang saja itu KTP-nya. Tapi kita bisa lihat loh, ini kenapa di sana, ini kok bisa di sini. Satu saja nanti ada kebijakan, maka nanti semua akan. Kenapa saya tidak boleh? Ya boleh. Itu kali. Kalau memang ini aturannya lakukan. Tapi kalau ada kebijakan, bagaimana supaya tidak ribut intinya? Komunikasikan dengan baik, kasih pemahaman dan sebagainya. Kalau enggak nanti ini bisa menjadi dua punya. Semua pengen anak itu bersekolah yang terbaik. Tidak mungkin ada yang di sini pengen anak sekolah yang dia tahu mutunya tidak baik. Pasti nanti mengarah semua ke sana penumpukan di sekolah-sekolah unggul. Di kondisi yang ini tentu sekolah-sekolah itu pun dia mulai sekarang ini dia tingkatkanlah mutunya. Apa saya beri kesempatan sedikit saya ngomongkan pernah anak saya sebulan di sini 6 bulan sekolah di sini. 6 bulan di sini kembalikan beban ke Aceh. Jadi seperti itu. Setiap hari saya tanya, hari ini bagaimana? Ada guru tidak masuk? Laporannya 6 bulan saya tahu semua. Bagaimana? Ada yang mungkin tiap hari nggak masuk, tidak ada guru pengganti.
Tidak ada mungkin pikir yang menggantikan. Kemudian lagi ada 2-3 kali masuk sampai ujian baru dia masuk lagi. Saya tahu semua. Jadi kita pengen di situ umpamanya. Tapi kondisi kita mau buat di sini, gimana? Kembali lagi kita semua orang tua pengen anak itu benar terbaik. Nah sekarang berarti siap mulai sekarang. Kalau tinggal di situ sekolahnya seperti itu tidak boleh ke tempat yang bisa. Sama-sama kita lihat. Ini akan timbul persoalan nanti. 1-2 akan ketahuan. Makanya masalah itu. Nah coba saya sudah sekali aja lihat apakah itu sudah benar-benar dilaksanakan donasi itu nanti. Harapan kita tentu semuanya baik-baik aja. Kemudian kita dimanapun di sekolah didaftarkan maka mutunya tentu ya janganlah. Tujuannya juga saya pikir begitu. Satu. Nah, tapi kalau bisa jangan ngumpul itu satu sama-sama untuk Pak Dinas sebelumnya untuk kualitas pendidikan di wilayah ini. Gitu. Jadi selalu dalam pengawasan. Di hari pertama masuk kantor setelah libur semuanya hadir di sekolah. Dan di sini fungsi pendidikan terus melakukan kontrol pengawasan. Saya sudah buktikan di sini sampai 3 hari nggak sekolah dan tidak ada pengawasan keliling ke sekolah. Banyak sekali kalau bicara. Saya 6 bulan. Setiap hari saya tanya di mana? Ada guru yang masuk hari ini? Ada ya. Besok lagi ada guru? Ada ya. Setiap hari. Tapi tidak ada. Boleh tidak masuk. Tapi kan ada fungsi guru yang duduk di sana itu menggantikan. Tapi itu mungkin perlu evaluasi demi untuk pendidikan di wilayah kita ini Kabupaten Serang bagian Timur. Keadaan itu mungkin itu saja yang harus saya. Kalau bicara masalah mampu pasti berbicara sesuatu harus ada yang jelas. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sedikit terkait dengan gambaran kita terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024-2025. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum bubar, atas nama penyelenggara teknis dinas pendidikan Kabupaten Serang bagian Timur, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Asisten yang Ibu Bupati, Pak Kajari, Pak yang mewakili Pak Kapolres, Pak Asikal, Ibu Bunda Pokja Bau, dan seluruhnya. Sebelum tutup mungkin Pak kebetulan ada Pak Asikal. Ini persoalan sudah sebulan ini saya sudah mendekati mencoba untuk menyelesaikan dan pengawasannya terus dan tidak karena di protokol kadang terjadi itu ada tawuran antar siswa, ada SMA, ada SMP, ada SMK. Itu ternyatanya berhak tidak tahu, tapi karena mereka berjalan kaki terus sampai tubuhnya di protokol mulai tubuhnya di situ. Nah, disitulah mulai ada kelompok-kelompok mulai mengejar, hanya terjadi perkelahian antar kesehatan kecil antar sekolah begitu. Jadi mungkin izin Pak Kasih kalau ada jam-jam mungkin jam pas jam pulang sekolah, mungkin ada teman-teman polisi biar 1-2 menentukan alasannya di situ. Berarti kalau tidak berarti toh karena sudah berapa kali saya mencoba untuk menyelesaikan, mulai saling mengganggu udah. Nah, dan yang kedua saya minta teman-teman UPTD ini harapan dari kita dengarkan bersama karena ini kebijakan pemerintah pusat untuk meminta semua pihak mendukung. Yang mendukung ya itu bukan pernyataannya tetapi itu. Nah, dan izin Pak Kajari ini mungkin instrumen baru yang dicoba untuk digalakkan dari pusat ke daerah. Kita coba untuk menyamai aja. Nah, karena ini terjadi gesekan PPDB ini di kota-kota besar menjadi hal yang sangat urgent. Nah, sehingga termasuk di kita di daerah-daerah yang terpencil pun diminta untuk dilakukan penyelesaian PPDB. Nah, jadi kadang kami di bulan saat ini Pak, di bulan Barat, izin Pak Kajari, di bulan Barat ini sekarang ada sebagian sekolah yang kami sudah membuat telat harus belajar. Karena untuk mau cari siswa kelas 1 sudah tidak ada. Nah, jadi ada beberapa sekolah di Pulau Barat saat ini paling tinggi 2 orang kelas 1, sementara gedung begitu. Nah, ini yang tantangan yang sudah kita hadapi ke depan, dan insya Allah untuk PPDB di pusat-pusat kecamatan saya minta masing-masing kepala PPD agar diperhatikan dengan baik-baik. Tolong terutama di SMP 4 ya Ibu PPD
SMP 4 ini sangat baik diperhatikan karena terjadi penumpukan siswa di sana. Makanya hari ini juga untuk menjawab itu kami sudah memfasilitasi pemerintah desa ada SMP Lusa Weloa yang memang sudah kami buka juga di sini agar tidak terjadi perbesaran. Nanti beraktivitas sudah menjadi pendidikan usia dini di bangku usia sosial. Tanggapan dari kami pihak BPT bahwa pelaksanaan dukungan komitmen pendidikan di tahun 2004-2005 yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seram Bengkulu Timur dengan baik dan semua pejabat mendukung pelaksanaan ini dengan baik. Dan beberapa pejabat sudah memberikan testimoni terkait dengan pelaksanaan penerima peserta baru tahun ajaran 2004-2005. Harapan yang kami harapkan bahwa pelaksanaan ini tahun ajaran 2004-2005 di Kabupaten Timur berjalan sesuai diktis yang diturunkan dari Pergub lewat Kadis Pendidikan Timur, sehingga diharapkan bahwa tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan pelaksanaan penerimaan peserta baru.